Terkuak sebuah fakta mengejutkan di tengah proses perceraian Amar Zoni dan Irish Bella yang kini tengah berjalan di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Ya, lewat ungkapan adik kandung Amar yaitu Aditya Zoni, diketahui bahwa Irish Bella pun akhirnya datang ke rumah sakit di mana ayah Amar Zoni sedang dirawat. Dan diceritakan pula dalam momen kunjungannya yang diketahui sudah 2 kali terjadi tersebut. Ibel pun kembali membawa serta kedua buah hatinya dan juga ibu kandungnya. Lantas, apa sajakah yang diceritakan oleh Ibel menurut Aditya Zoni saat menjenguk sang ayah? Benarkah hal ini pun sengaja dilakukan oleh Ibel untuk mensupport perkembangan kesehatan ayah mertuanya? Setali 3 uang dengan pernyataan Aditya Zoni. Siang hari kemarin menjadi salah satu hari paling mendebarkan bagi Amar Zoni dan kuasa hukumnya karena harus membantah seluruh pernyataan Ibel dan kuasa hukumnya dalam sidang yang beragendakan pembuktian dari pihak Amar. Sayangnya, proses pembuktian saksi pun gagal dilakukan karena Amar dan kuasa hukumnya gagal untuk menghadirkan saksi dalam persidangan. Meskipun begitu, yang cukup mengejutkan dalam sidang pembuktian dari pihak Ibel sebelumnya yang sempat heboh, di mana Amar dituding sering mengkonsumsi minuman keras. Lantas, seperti apa pula kuasa hukum Amar Zoni memberikan bantahannya terkait hal tersebut? Benarkah Amar masih tetap dengan keinginannya untuk tidak mau bercerai? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, sungguh di luar dugaan. Apa yang dilakukan Irish Bella di tengah proses sidang perceraian dengan Amar Zoni yang kini masih berlangsung di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat sejak beberapa waktu lalu. Diceritakan oleh Aditya Zoni, adik Amar Zoni, bahwa Irish Bella pun sempat mengunjungi sang ayah di rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Ya, momen ini pun seolah cukup membingungkan. Karena di tengah usaha Ibel yang berapi-api untuk terus mendapatkan status barunya sebagai single mother dengan 2 orang anak, tapi ia pun justru masih terus menebarkan kebaikan dengan sang mertua. Dan bahkan diketahui pula sudah dilakukannya sampai 2 kali. Aditya Zoni pun juga menjelaskan jika kehadiran Ibel bersama kedua buah hatinya dan juga ibu kandungnya tersebut terjadi sekitar 2 pekan lalu. Diduga untuk mengamati kondisi kesehatan sang mertua yang diketahui sampai saat ini pun belum mengetahui soal Amar Zoni yang kembali ditangkap untuk ketiga kalinya karena kasus narkoba. Lantas, apa sajakah yang diceritakan Ibel menurut Aditya Zoni saat ia menjenguk sang ayah? Benarkah hal ini pun sengaja dilakukan Ibel untuk mensupport perkembangan kesehatan dari ayah mertuanya? Ya alhamdulillah Ibel kemarin jenguk ya, 2 minggu yang kali kayaknya. Ibel jenguk, bapak sama ayah sama malah juga. Belum tahu. Ya karena ya bingung juga mau ngasih tahu juga keadaan bapak kan lagi begitu kan. Nanti coba tunggu bapak agak sehat pasti kita kasih tahu. Namun saat ini tidak memungkinkan untuk dikasih tahu. Jadi lebih baik diem aja dulu kita. Ya kondisi bapak alhamdulillah berangsur baik ya. Ada perubahan lebih baik daripada yang sebelumnya. Cuman ini tetap harus dijagain terus, dirawat intensif. Enggak sih, alhamdulillah bapak juga kalau nonton TV paling YouTube ya. Terus HP bapak juga udah nggak kuat juga main HP kan.
kita hilangin HP-nya. Berarti selalu bikin mood Bapak happy ya Bang? Iya harus lah. Karena itu udah kewajiban kita sebagai anak gitu kan. Bapak lagi sakit, ya kita harus buat Bapak happy lah. Ketika Aditya Zoni memberikan keterangan tersebut, di hari yang sama pula, persidangan cerai sang kakak pun juga berlangsung di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Disinggung mengenai kehebohan poin gugatan dalam persidangan sebelumnya, di mana sang kakak pun juga dituding sering mengkonsumsi minuman keras. Aditya Zoni pun juga memilih untuk tidak menanggapi hal tersebut. Karena menurutnya, sejak sang kakak menikah dan ia pun menyusul menikah, otomatis pertemuan antara dirinya dengan sang kakak pun sangatlah berkurang. Amar kan dikabarkan karena konsumsi minuman keras, kata salah satu gugat cerasnya, maaf mungkin itu benar gak sih Bang menurut kabar Minuman seperti keras itu? gimana ya? Aku nggak tahu. Iya mungkin Seperti es batu, es batu. Mungkin ya. Bisa jadi. Ya gini Mas, kalau saya kan emang fokus ke keluarga saya sendiri. Saya jarang ketika Bang Amar nikah, saya nikah itu jarang saya main-main ke rumah Bang Amar juga. Main sekali-kali, seminggu sekali sih main. Cuman untuk permasalahan itu kan saya nggak tahu ya, itu kan di luar kekuasaan saya lah, gitu loh. Karena saya pun fokus sama keluarga saya gitu. Mau itu minuman keras itu gimana saya nggak tahu persis ceritanya seperti apa. Lantas, bagaimanakah Aditya Zoni ketika mengungkapkan kondisi kesehatan Amar saat dibalik jeruji besi? Benarkah setali 3 uang dengan kondisi kesehatan sang ayah yang kini mulai membaik? Kondisi kesehatan sang kakak pun juga serupa. Tambah besar. Olahraga ya? Iya, tambah gemuk. Mungkin inilah ya, makan terus di situ kan. Makan teratur. Makan teratur. Ya udahlah. Kalau datang ke sana pasti kita ngomonginnya bapak aja sih. Bapak. Di luar itu sih kayaknya nggak ada. Dulu nggak sih? Enggak, sekarang udah nggak ngaruh dia, udah nggak ngaruh. Udah penyesalan dan ya udah ikhlas dia. Sementara itu, seperti diketahui sebelumnya, di tengah proses sidang perceraiannya dengan sang istri, Amar Zoni pun kembali mendapatkan kasus hukum lainnya. Ia pun ditangkap oleh pihak kepolisian untuk ketiga kalinya atas kasus narkoba. Aditya Zoni sebagai adik pun memberikan dukungan kepada Amar Zoni. Karena ia pun beranggapan apa yang dilakukan oleh sang kakak tidak lantas memutuskan hubungan saudara di antara mereka. Kasus hukumnya sih insya Allah doain, karena kan masih BAP lah polisi kan. Cuman apapun itu Bang Amar kan sebagai pengguna ya, jadi mudah-mudahan ada di situ ada pasal 127 gitu kan, pengguna, jadi harus direhab itu sih, itu aja. Pasti sampai kapanpun sejahat-jahatnya abang saya, seburuk-buruknya abang saya, dia tetap abang saya. Jadi nggak ada alasan bagi saya untuk tidak mendukung, untuk mensupport. Support adik itu akan selalu ada selama-lamanya. Di tengah dukungan Aditya Zoni, seperti apa pula sidang perceraian Amar dan Irish Bella yang sedang berjalan? Bagaimanakah tanggapan kuasa hukum Amar mengenai kliennya yang dituding sering mengkonsumsi minuman keras? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.
Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Ya, setali 3 uang dengan ungkapan yang diucapkan oleh Aditya Zoni. Seperti diketahui, sidang lanjutan gugatan perceraian yang dilayangkan Irish Bella untuk suaminya Amar Zoni kembali berlangsung di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Digelar dengan agenda pembuktian dari pihak Amar. Aditya Zoni pun harusnya dihadirkan sebagai salah satu saksi dalam persidangan tersebut. Namun sayangnya, proses pembuktian saksi pun gagal dilakukan karena Amar dan kuasa hukumnya gagal untuk menghadirkan saksi dalam persidangan. Dan seperti inilah ungkapan kuasa hukum Amar Zoni terkait tidak bisa menghadirkan saksi dalam persidangan kliennya untuk melawan sang istri. Bang, berarti di sidang perceraian sendiri Bang Adi jadi saksi ya atau seperti apa tadi? Nggak tahu, belum dipanggil-panggil sih mau jadi saksi. Tapi berarti belum ada omongan dari lawyer juga ya? Iya pun jadi saksi kan saya nggak ada di sana. Saya nggak ada di rumah Bang Rebel. Saya nggak melihat. Yang tadi saya bilang saya fokus ke keluarga saya ya. Untuk Rebel sama Bang Amar kan beda rumah. Saya nggak ada di rumah itu. Nggak tinggal bareng. Gitu. Persidangan sekarang ini kan agenda pembuktian dari tergugat. Pembuktian itu kan ada 2, pembuktian tertulis dan pembuktian saksi. Jadi untuk saksi tadi memang kita belum bisa menghadirkan saksi. Satu kan ya Amar kan posisikan kita tentu nggak sebebas Iris ya. Untuk saksi ini kan memang udah ada yang direkomendasikan oleh Amar dan kami udah menghubungi, udah ketemu, cuma waktunya belum bisa karena ya kalau dari pihak keluarga kan bapaknya sakit kan untuk keluarga dekat kan. Nah untuk mantan pegawai dia juga karena mereka udah bekerja sama orang lain, tentu kita harus menyesuaikan waktu dulu dengan diizinkan oleh pimpinannya. Untuk barangnya itu apa Bu? Barangnya adalah ya ada barang satu yang disampaikan ya ke persidangan dan itu bisa ditanyakan juga kuasa hukum yang tergugat ya. Jadi semacam itulah tolong masih dari awal sebenarnya menurut majelis ini kan dikasih kesempatan 2 kali ya, besok terakhir kalau memang mereka tidak berhasil menghadirkan pihak saksi maka sidang akan dilanjutkan ke kesimpulan terus kemudian lanjut ke keputusan. Itu sih memang udah disampaikan seperti itu ya. Sementara itu, yang cukup mengejutkan dalam sidang pembuktian dari pihak Ibel sebelumnya, di mana sempat menjadi sebuah kehebohan, di mana Amar dituding sering mengkonsumsi minuman keras. Ya, Ibel yang menghadirkan asisten rumah tangganya saat di persidangan tersebut, menyebut jika Amar Zoni menyimpan minuman keras di rumah. Hal ini pun didukung keterangan ART yang mengaku pernah melihat sendiri kemasan miras itu ada di dalam kulkas. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Amar Zoni pun juga memiliki bukti bahwa apa yang dimaksudkan oleh saksi dari pihak Ibel tersebut tidaklah benar. Karena sebenarnya minuman tersebut tidak memiliki kadar alkohol di dalamnya. Dan seperti inilah kuasa hukum Amar ketika menanggapi perihal salah satu poin dari gugatan yang disebutkan oleh Ibel, di mana disebutkan jika sering terjadi percekcokan sejak tahun 2020. Ada memang yang pada kesaksian tadi yang kami hadirkan kan menurut ADRT itu kan bahwa Amar kan sering minum. Itu kan dianggap minuman keras. Nah, setelah kami ketemu Amar yang biasa diminumnya itu kan dikasih contohnya ini. Ini yang kita hadirkan. Nah, belakangnya. Ini kan yang dikatakan
Nah ini kan 0%. Jadi bukanlah minuman keras. Itu kami bantah dengan alat bukti ini. Itu tadi yang masalah minuman keras. Otomatis kan udah terbantah. Tapi berkasnya katanya sudah sampai SP2P, udah sampai ke kejaksaan. Ya, nggak tahu sih. Yang mudah-mudahan yang terbaik ya. Apapun itu keputusannya nanti itu yang terbaik. Jadi di sini saya sebagai adik ya cuma bisa mendoakan dan mensupport. Lebih dari itu saya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Di sisi lain, memang upaya yang terus dilakukan Amar melalui kuasa hukumnya adalah tidak ingin rumah tangga mereka berakhir dengan perceraian. Lalu, seperti apa langkah yang akan dilakukan Amar ke depannya? Seperti apa pula kuasa hukum Irish Bella ketika menanggapi hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Ya, upaya keras yang terus dilakukan Amar Zoni melalui kuasa hukumnya semata-mata karena tidak ingin rumah tangga mereka berakhir dengan cerai. Lantas, seperti apakah langkah yang akan dilakukan Amar Zoni ke depannya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya? Seperti apa pula kuasa hukum Irish Bella menanggapinya? Ya kalau Amar ya terakhir sama kita, dia tetap mempertahankan dan bilang ke kami lakukan upaya hukum semampunya. Berarti kan kalau ada keputusan nanti ya di tingkat pengadilan agama ini yang berujung kepada perceraian, pasti ada upaya hukum lain yang akan dilakukan nanti seperti banding, masih ada kasasi. Jadi masih panjang. Kalau pertemuan kami terakhir dengan Amar pada waktu Senin itu dia ngomong, pokoknya upayakan semampunya dan sesuai dengan hukum. Berarti masih panjang. Ya tapi tentu kami nanti setelah putus akan melaporkan lagi ke Amar. Oh, misalnya keputusannya ini A katanya, ya ini bagaimana, diterima apa tidak? Nah, kalau nggak diterima, ya kan ada upaya hukum yang masih bisa dilakukan. Tapi kalau terima sama dia ya berarti kan ada lagi proses yang akan dilakukan, ya pembacaan ikrar kan gitu. Nah, ikrar itu harus dibacakan oleh Amar sendiri. Ya biasalah dalam setiap perkara itu kan apalagi perkara perceraian ya, pihak-pihak biasanya berdiri dengan prinsip masing-masing ya. Karena kami adalah penggugat ya, kami tetap pada gugatan ya, ingin tetap melanjutkan proses perceraian ini. Nah kalau dari pihak tergugat sendiri kan ya itu ya terserah dia aja ya prinsipnya bagaimana, apakah juga ikut mau cerai atau juga misalnya mau mempertahankan. Biasanya sih selalu seperti itu ya. Alasan utamanya apa sih selain anak mungkin ingin mempertahankan rumah tangga? Alasan dia sih karena ya nggak tahu ya, saya intinya sih mereka nggak menyebutkan alasan secara pasti ya, tetapi memang ingin mempertahankan rumah tangganya gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore.
dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.